Ini kalau diurut-urut, ini Buyut SG. Buyut SG. Buyut SG punya anak Jagat Satrio, punya anak lagi Putra Mahkota. Ya Putra Mahkota, baru ini. Itu aja masih di bawah. Masih di bawah. Berarti ya ekonomis golongan edan ini silsilah cara alure koyok nek nang novel apa? Koyok nek nang komik alur ceritane cetha ya. Ya. Ini cucu Lamus, ini anak Lorenzo. Oh, anak Lorenzo. Terus induknya yang ini kalau dulu Pak Desabdono itu pernah bilang kalau saya bilang ini dulu keturunan tempat Pak Tekat. Terus Pak Tekat itu pernah ngawin ke tempatnya Pak Desabdono, berarti ini cucu Sabdono induknya ini. Cucu Sabdono ketemu anak Lamus. Kita hari ini mau konten apa ini? Ini ada konten yang sekiranya harus kita ulas karena ada beberapa materinya itu terkait dengan, meskipun kalau kita melihat kandangnya ini sederhana, tidak begitu besar, namun bisa dipertanggungjawabkan kondisi anakannya dan isinya. Ki dinggoe Mas Parjibo ya. Dinggoe tak selametke ya. Yang mene cara aku sing bengel riko ora lah. Aku rasa penyakitnya kira tuh blengpluk iki. Sampai mungkin secara rawatannya mungkin jenengan diistimewakan atau biasa sih? Biasa saja. Biasa. Kalau kita melihat tadi memang kondisi cempe-cempenya itu, kalau kita ngomong kualitas jelas berkualitas karena ada kerananya juga. Yang jelas halus-halus. Kadang-kadang kalau harganya masih logis dan normal, yang perlu kita cari adalah di tempat-tempat yang seperti ini, yang istilahnya belum begitu banyak terekspos, yang belum begitu banyak juga masuk di pasar. Cuman ini koneksinya jenengan ternaknya dengan siapa? Dengan Pak To. Pak To Kerijampia. Lamus itu. Iya. Pernah sedulur kok ya? Pernah sedulur. Pantesan kok pedesnya tak tonton ki sawangannya gendah-gendah. Maksudnya tertata secara kualitas itu sudah terpilih lah. Maksudnya cempe-cempe ini kan rata-rata telinganya dadi-dadi toh Mas Parji. Iya, alhamdullah. Seperti itu. Kalau kita berbicara dengan yang sebelah ini dulu ya. Bisa dikeluarkan. Bisa. Oke, mending ditokne wae nek ora kangelan. Ki mau jane terus ditokne wong. Terus didosok. Ki patokan jaran apa iki ya? Patokan jaran. Kan kayu kopi kontal. Sama. Aku boh. Yo betul ya Le. Harus kuat dong. Walah. Gede jebolane nang jowo Mas. Ayo kaya ngono kuwi. Ini usia piro? Baru wis ana 3 tahun urung ya? Belum ada 3 tahun. 2 tahun? 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun. Dan ini sing anak-anak ini pengen nulis semua kayak. Iya. Kira cara cempe-cempe ini kan kok saya urung bahas ini, kira-kira cempe ini ono regane ora Mas Parji? Yo, itu yang jantan-jantan itu yang belasan itu jantan-jantan. Itu rencana itu mau saya keluarkan. Lah, ya wis. Rencana. Berarti ada regane ya? Ya. Oke. Oh iya. Jusan. Ya. Oh iki senenge gak repot wong kok tak pikir-pikir. Wis payah iki. Wis dilebokne kandang, wis posisi gari makani malah kon ngumbarne wedhuse. Lah aku wis arep makan iki mau ki. Iki mau ya? Iya. Anak tok muir gundah ya jenenge. Intal. Bisa. Cilik. Gitu Pak ya. Iya. Dia menunjukkan sok semplohai. Ini jantan-jantan? Jantan semua. Oke, ini berarti lepas sapi Mas Parji ya? Lepas sapi. Sudah tidak nyusu dan ini kondisi hijauannya wis kuat? Sudah kuat. Cuman ya karena apa? Susu dari induknya kurang, jadi ini agak oh ya. Ya mengrodak kuru titik ya, tapi nek hijauannya kuat itu dikompor. Oh, udah kuat. Kalau kompor juga udah mau. Iya. Ini anak ini. Iya. Anak ini pertama malan. Berarti peranaan sendiri ya? Peranaan sendiri. Oke, sebelum kita bahas ini nanti harganya berapa, berarti perlu kita ulas dulu ini jantane panjenengan iki kerandah turune sopo ini Mas Parji? Ini kalau diurut-urut ini Buyut SG. Buyut SG. Buyut SG punya anak Jagat Satrio, punya anak lagi Putra Mahkota. Ya Putra Mahkota, baru ini.
Berarti ini anak putra mahkota. Iya. Walah, jagat satrio terakhir. Ternyata ya nyumpel kesimpenan gini. Dan ini kalau jenengan tidak kok mesti sedulur ataupun apa ada kedekatan dengan Pak To, mungkin ya ora iso ngopeni sing wedhus kandas seperti ini ya. Emang sengaja nih dari Pak To ini suruh bawa ke sini. Ini diumpetke. Diumpetke memang. Ya waktu Jemoko ini tempat Pak To itu memang banyak yang senang. Yang seneng, terus Pak To sempat membuat story itu not for sale, tidak dijual. Dan akhirnya malah didokne ngon sedulur lanang. Iya, begitu. Oke. Saya bawa ke sini umur 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan saya bawa ke sini, terus saya kombor sampai usia 1,5 tahun. Setelah itu saya berhenti kombor, langsung full hijauan. Sampai sekarang. Berarti nek cara ini di full hijauan ini apik no. Ya, alhamdulillah tangkruk celep gitu ya. Celep, terus ya kayak ngene iki hasilnya. Oke, itu banyak juga coba-coba yang di dalam bagus. Kalau yang ini sebenarnya calonnya luas-luas, cuman ini kurang susu ya. Tadi jenengan bilang kurang susu. Dan artinya kalau ini berarti iso diomongne cucune putra mahkota. Iya. Berarti buyute anu jagat satrio. Berarti canggahe sawunggaling. Wah, iki sing wingi sapa ya sing teman-teman bertanya tentang Mas tolong carikan informasi khususnya jantan yang ekonomi syukur berkeranda ngono kan. Berarti ini kalau diomong nek keranda ini jelas ya. Ya, jelas. Terus kalau ya. induknya malah masih cucu gombloh tempatnya Pak To dulu. Babon iki ya. Babonnya masih ada. Babonnya masih ada di sana. Semua babonnya. Kawin sama ini udah 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oke, ternyata jenengan ya juga cinta dong uri-uri dengan keranda-keranda ya diuri-uri ya. Iya. Oke. Babonnya dari apa? Saya kan manut sama Pak To. Pokoke kowe nek manut aku ya wis pokoke eling tak geneng carane ngene iki. Ditoto lah ya. Maksudnya diarahkan wis rasah kokean protes, wis rasah kokean sambat, kuwi pokoknya dilakoni gitu ya. Iya. Oke, dipernahke. Dan ini adalah induknya dari cucu gomblo. Pejantannya adalah dari cucu JS. Dan ini ketika panjenengan semua memang menghendaki yang berkeranda, namun harganya tentunya ini regane ora larang ya Mas Fardi ya. Kalau itu enggak larang, enggak mahal. Enggak mahal ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen tuku wedhus secara iso diomong iki karakternya pemula lah seolah-olah yang baru pengen kenal atau baru mulai mungkin cocok ya ini ya. Rego piro jane? Dua itu ya enggak mahal. Paling di bawah 7 juta. Di bawah 7 juta. Iya, dua ekor ya. Meskipun misalnya 7 juta aja berarti kan kisaran harga 3,5 ya. Iya, betul. Itu aja masih di bawah. Masih di bawah. Berarti ya ekonomis golongannya. Dan ini silsilah cara alure koyo nek nang novel apa? Koyo nang komik ya alur ceritane cetha ya. Nangon kisah The Legend-nya of the Legend ngono kae lho. Jadi kisahnya itu alure cetha bahwa ini meskipun dalam kondisi seperti apapun ini sesuai dengan request teman-teman, sesuai dengan permintaan. Karena kalau kita ngomong jaluk keranda tapi sing ekonomis ya paling tidak mesti rawatannya rodok kurang didik ya Mas Fardi ya. Kecuali ini dulu didot sampai pol sampai susunya habis 2 juta 3 juta mesti harganya oleh 5 juta ya. Ya 5 juta. Dari harga dasarnya kambing aja berapa wes. Ini sak kembaran berarti. Sak kembaran. Sak kembaran. Oke, sak kembaran dan ini di bawah 7 juta tadi Mas Fardi mintanya. Kalau masalah kerandanya wis cetha lah, maksudnya kerandanya sudah jelas dan babonnya sing endi to Mas? Yang ini. Oh, babonnya yang ini. Babonnya yang ini itu cucu gombloh itu ya? Iya, cucu gombloh. Oke, babonnya yang sebelah sana, Bro. Yang sebelah sana itu yang kepala hitam itu. Rotok ketok ora? Ketok ya? Ketok kok lagi. Ya pokoknya babonnya itu kerandanya cucu gombloh. Lah terus lantas yang ini Mas Fardi. Yang ini kok kupingnya halus-halus ki anaknya. Kalau yang ini cempe-cempe udah anaknya ini juga. Anaknya ini juga ya. Tapi kalau induknya ini kerapas. Keranda pasar. Babonnya kerapas. Tapi bisa menghasilkan telinganya yang seperti ini. Seperti ini. Nah, iki berarti kuat jantannya juga ya. Ya, seperti itulah. Kayak kupingane kayak ora settingan ora anu ge. Nah. Dikeluarkan juga ada apa-apa. Ya ngene iki wis kena asline ya. Ora didol kok. Ora didol. Ya. Terus aku ngurusin nang kene iki Mas. Aku harus iki siji doro. Tak tokne sisan wae. Doro rada kurang susu iki, mbiyen cempene mesti kurang susu iki. Wah, iya ya, Mas. Tok kurang susu wae. Ya betul yuk.
Kuwi rencananya arep ge piye kuwi Mas Parji kuwi? Kalau yang ini rencana buat induk. Apakah jenengan marem? Ya ketoknya sesuk kok dadine kan kurang gede. Biarpun kurang gede tapi tidak apa-apa. Tapi ini biarpun kurang gede tapi kalau di alur diurut-urut ke keranda ini juga punya keranda. Yang ini? Ya. Kalau yang ini cucu Lamus, ini anak Lorenzo. Oh, anak Lorenzo. Terus induknya yang ini kalau dulu Pak Desabdono itu pernah bilang kalau saya bilang ini dulu keturunan tempat Pak Tekad. Terus Pak Tekad itu pernah ngawin ke di tempatnya Pak Desabdono, berarti ini cucu Sabdono induknya ini. Cucu Sabdono ketemu anak Lamus. Jadi ini telinganya panjang, lumer, terkulai. Padahal kalau kita ngomong, kalau kita bilang kadang ini posturnya juga sedang banget ya. Mungkin dadine babon ya ora gede. Sesuai pengalaman kita ya Mas Parji ya. Cuman kalau diurut-urut ya sapa ngerti sesuk lek gawe gede anake kan disusu kali ya. Iya. Misal susu metu terus klawe. Ini apa? Saya senangnya itu pertama itu kerandahnya ada, terus yang kedua telinganya godongan kuping ombo dawa. Aku mau sirkuine Mas Rajan. Rajan iki kan kelihatannya simpel tidak begitu besar. Ya. Cuman kalau nanti dikawinkan terus kita harapan misal sudah metu cempe ya kalau mau buat gede berarti susunya sing dipolne ya. Iya, susunya sing dipolke. Mungkin 30%-nya dari ini, yang 70% mungkin susu sambungnya nanti ya. Iya. Ini apa sudah kuat kawin, Mas? Ini bisa dulu pernah saya malah pernah birahi pertama. Itu saya ngebel Pak To itu suruh ngawin ke, terus saya kawin ke sama jantan. Kalau Mas Sopian ingat pernah beli trotol di tempat Pak To. Trotol blorok itu? Iya. Itu kan dari sini juga. Itu anak Lamus dari sini. Oh, ini induknya yang ini. Sing kupingnya panjang itu dong. Sing kemarin sempat 41 Pak ya? Yang saya liput dengan Lamus. Iya itu. Oh, itu jadi kambing itu dari sini? Dari sini. Anaknya ini. Babone trotol ini? Iya. Ini kawin dengan Lamus metu trotol sing dibawa Pak To itu. Itu kan udah poel sepasang terus Pak To bilang yes diteske karo kuwi wae ra apa-apa. Oh, yo iki berarti udah kawin. Udah kawin. Padahal ini umurnya berapa Mas Parji? Kalau sekarang udah 11 bulan. 11 bulan. Iya. Ya memang posturnya sedang. Kita nek ngomong nih gede untuk laktasi pertama ora gede banget tapi mungkin kedua ketiga ya bisa maksimal juga kalau mudah-mudahan aja. Cuman saya tertarik dengan iki berarti sing ngawin iki lanangnya sing 41 cm. Iya, Dan ini kupingnya dawa loh. Iya, Pak To bilang uji coba. Kuping dawa temokke kuping dawa ketemu kaya ngopo. Ya. Sesuk hasilnya kaya ngopo, arek lanange trotol terus kupinge sami gitu. Oke, seperti itu. Gitu. Dan kita pengalaman aja ini, kita testimoni karena ini termasuk kalau kita ngomong ini plasmanya Pak Suyanto Geridampiak ya. Iya. Selain ada hubungan saudara juga memang dibina jenengan. Dibina. Untuk testimoni dalam perawatan kambing ataupun dari sistem apa namanya ngomongnya analisa hasil usahanya jenengan selama beternak banyak untungnya atau banyak ruginya? Ya saya akui selama ini ternak kambing itu banyak untungnya. Banyak untungnya. Banyak untungnya. Berarti kalau kita ngomong tidak hoax juga ya, berarti asal dalam konsep teknis yang tepat, perawatan yang tepat, pemilihan bibit yang tepat artinya badi ya. Iya. Jenengan pakai metode apa caranya makani kambing ini? Tetap hijauan semua, full hijauan. Di kombor enggak pernah. Terus kombor terakhir itu Lebaran kemarin itu karena kesibukan karena tinggal badanang saya kombor, setelah itu kembali ke hijauan. Tapi kalau hari-hari biasa berarti tetap lebih ke hijauan ya? Ke hijauan iya. Apakah komboran itu merugikan ya? Pertanyaannya apakah merugikan, apakah mengurangi dari hasil? Tapi kalau saya pikir kadang-kadang yucen gendeng tunggu komboran tok. KKTV itu sebulannya bisa habis 3 juta lebih. Sebulan. Tapi kalau kita berbicara untung dan rugi, kalau kita berdasarkan rasa senang sama binatang itu tetap kita nggak merasa rugi. Iya, karena dengan harapan juga hasil nanti hasilnya untuk kebutuhan. Tapi di matematika tenan kalau kita butuh ternak yang hitungannya secara realistis dan kita cari untung ya benar-benar, seharusnya kalau ada hijauan ya jangan dikombor ya. Iya.
lebih masuk kan. Ternyata setelah dari umur 1,5 tahun saya berhenti ngombor, saya untuk ngasih ke jantan itu ngawin cuma 1 kali dapat itu ndak ulang. Alhamdulillah nyatanya oke dadine. Jadi umpamanya numpak seret itu berarti produktif sekali ya spermanya ya. Maksudnya ketika ini sifat, karena kalau tidak dikombor itu kan spermanya sifat kekentalannya memang luar mungkin biasa. Juga. Jadi cukup sekali serot tadi gitu ya. Iya. Orang perlu mengulang-ulang. Tidak perlu mengulang. Dan tenaganya mesti lebih kuat sekali lebih kuat, iya. Kalau pas ngawin itu ya tenaganya mungkin ya mungkin lagi dikeluarkan semua atau gimana. Tapi kuatnya luar biasa. Ayo semangatnya lalu. Biarpun memang... ini kalau pas mau dimandiin itu dituntun sama istri saya pun manut ya. Iya, enggak berot ataupun alat itu enggak. Yang jelas libido seksnya dia tinggi karena dengan konsumsinya banyak hijauan. Dibanding istilahnya di kombor dan lain-lain, unsur yang tidak seharusnya untuk kambing itu malah membuat fisik lemah kali ya. Iya. Oke. Kalau yang ini juga anak-anaknya ini Mas Parji? Ya, ini yang cempe ini anak ini juga. Kalau induk dari anak lamus. Oh, babonnya ini berarti anak lamus. Oke, berarti ini anak lamus. Iya. Anak lamus ketemu JS lagi. Iya. Dan ini cempe-cempenya ya. Cempe-cempenya seperti ini. Ini umur berapa? Ini umur 1 bulan. 1 bulan ya. Oke. 1 bulan, dan ini kondisi lanang wedok? Apa wedok? Lanang wedok. Lanang wedok. Berarti ini asli anak lamus. Itu ori anak lamus. Orisinal anak lamus. Dan di sini tuh babonnya kondisinya masih memperhitungkan dan harus ada kerandah-kerandahnya. Yo karang yo cedek karo dulur barang tadi. Jadi oleh keluwian. Ya. Oke. Testimoni sudah bahwa ini di kandang ini meskipun tidak besar sekali, namun juga konsisten dengan bertahan dengan konsep selalu hijauan ya. Iya. Karena filosofi zaman dulu itu ketika beternak ya umumnya hijau sing dipakane wong sing dingu wedhus kan ya. Iya. Jadi tidak mewajibkan, tidak mengharuskan dengan komboran juga. Yang jelas mengurangi biaya Yang jelas itu kalau saya. Oke. Dan yang materi mau dikeluarkan, teman-teman banyak yang request adalah ketika kita ngomong ekonomis, berkerandah ini ada 2 ekor jantan dan ini 1 kembaran. Sepasang lanang wedok, 1 kembaran jantan semua. Dan ini tadi harganya 7 juta, 7 juta nego ya. Bisa nego. Oke. Selesai dan cukup saya kira ini di kandangnya Mas Parji, dan ini mengganggu sekali kita karena jenengan mau makan ijane yo. Ya, begitulah. Dia dilupoknya banyak dipakani sama apa. Oke, cukup ya. Kita berjalan berapa menit? 18 menit, cukup sekali. Gitu ya Mas Parji ya. Oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih ilmunya jenengan telah berbagi tentunya ke teman-teman viewer Kambing Kaligesing TV. Yang mana teman-teman banyak juga yang masih mengalami kebingungan harus dikombor nggak sih? Kalau pakai hijauan tok gimana sih? Iya. Kalau pakai komboran tok gimana sih? Dan hari ini terjawab. Iya. Jenengan sudah menerapkan tanpa komboran, dan ini adalah sebagai acuan untuk panjenengan semua. Kalau ada hijauan melimpah kenapa harus dikombor? Iya. Itu kan lebih baik. Lebih baik, iya. Siji kelebihannya kambing lebih sehat. Kedua, dompetnya orang patek gegerot-gerot karena tidak harus kita beli ABC, ya kan? Iya, betul. Nah, itulah kelebihannya. Dan ini Mas Parji menggunakan konsep yang memang tidak menggunakan komboran dan berhenti 1,5 tahun yang lalu ya. Iya. Itu sudah sama sekali tidak menggunakan komboran, dan hasilnya juga sehat-sehat kambingnya. Yang tadi ya selemu toh Mas? Ya alhamdulillah selemu. Okay. Dan yang terakhir mudah-mudahan panjenengan ini nanti kalau ada teman-teman yang hoki nih, yang jenengan yang hoki, teman-teman yang memilih dan seneng, iki kok nomornya dikek ngendi iki nomornya? Jenengan sebut aja ke gimana nih nomor WA nih? Nomor WA nih enggak apa le? Hah? Enggak apa le. Piro ya Lip nomor WA nih tak sebut nih Lip. Dimasukkan. Kalau tak sebut nih. Karena teman-teman itu kadang-kadang juga sudah kita di deskripsi dan disematkan di komen itu juga tidak begitu banyak juga yang tidak tahu. Jadi ini mending kita sebutkan aja. Kita sambil kita sebutkan nanti lengkapnya kita tulis baik ya. Iya. Taruhan ya. Kira nomornya. Wah iki. Apa? 082323846028. Saudara Mas Parji. Iki ya nomornya ya, bener ya? Iya, betul. Oke, thank you.
Dan tentunya nanti bisa dihubungi teman-teman karena nomor juga kita sudah sebutkan, dan tentunya nanti juga kita bisa sertakan lagi di deskripsi ataupun di komen paling atas. Oke, thank you, dan monggo dilanjut Mas Warji, dan terima kasih waktunya, dan jangan lupa selalu didukung channel kami Kalising TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di komen, serta di-share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman Indonesia. Salam sehat sejahtera dan selalu ikuti di next video. Selamat sore dan sampai jumpa. Kayak